Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Hari ini kita merayakan perayaan Natal yang kita laksanakan pada tanggal 25 Desember tahun 2020 pada hari Jumat hari ini. Kami ingin memberitahukan sedikit dan mengundang sidang jemaat sekalian karena BPH Majelis Jemaat GKI Barimba mengundang kita untuk hadir pada perayaan Natal yang kedua yang dilaksanakan besok hari Jumat tanggal 26 Desember tahun 2020 yang kita laksanakan juga secara live streaming, di mana di dalam perayaan Natal yang kedua itu kita akan menyaksikan peneguhan CD untuk anak-anak kita yang sudah mengikuti pelajaran katekisasi. Kemudian BPH juga mengundang kita pada kebaktian syukur tempat keluarga Iin Sanden yang juga dilaksanakan pada besok hari tanggal 26 Desember hari Sabtu tahun 2020. Kebaktian syukur yang kita laksanakan pada pukul 11 WIB. Kemudian yang ketiga, jemaat juga diundang pada kebaktian menunggu jenazah almarhum Bapak Deman Itunda yang dilaksanakan pada nanti malam, yaitu tanggal 25 Desember tahun 2020 pada pukul 17 WIB atau pada jam 5 sore. Demikian pemberitahuan atau berita jemaat yang bisa kita beritahu pada hari ini. Kemudian untuk berita keuangan dan lain-lain nanti diberitakan pada hari Minggu yang akan datang. Kita akan masuk dalam ibadah. Salam, selamat hari Natal bagi kita semua. Sukacita dan damai sejahtera melingkupi kita. Suara nyanyian dikumandangkan seperti kidung malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan anugerah yang dilimpahkannya kepada kita setiap hari. Sekalipun saat ini kita didera oleh pandemi global COVID-19, tetapi melalui Natal menjadi nyata. Tuhan bersama kita seperti yang dikatakan malaikat. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat diundang berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kita sorga bergema. Kidung Jemaat nomor 99, bait pertama dan kedua. Sama-sama
pada hari raya Natal ini jadi dalam nama Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita dalam kita merayakan Natal. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 72, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Siapa gerangan Sang Raja? Bapak Ibu sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Engkau datang ke dalam dunia menghampiri kami karena belas kasihan-Mu. Sebab itu, ya Allah, kami memberanikan diri datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan serta memohon pengampunan-Mu. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami dengan kata atau perbuatan. Kami sering lupa memuliakan Allah dan tidak menghormati manusia, apalagi jika dia miskin dan lemah. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Allah, tataplah umat yang Kau tebus dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 105, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Ya Anak Kecil.
bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah. Firman-Nya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam Mazmur 97 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Biarlah nyata kasih-Mu Tuhan, biarlah nyata kuasa-Mu juga ya Tuhan dalam hidup kami. Dan untuk itu kami boleh membuka hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman dan kebenaran Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan bukakan juga hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kehendak firman-Mu dalam setiap bagian dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 97 ayat yang pertama hingga ke-12 di bawah perikop Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja, biarlah kami bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerang dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan bersukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dan hari ini kita bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan dinyatakan melewati Yesus yang telah lahir. Dan tentunya Ia juga lahir di dalam hati kita. Berita Natal untuk kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terpujilah namamu Allah Bapa di sorga, Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Engkau tidak menghendaki kami ini binasa oleh karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau ya Bapa berkenan menyelamatkan kami. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan anak yang tunggal itu telah Tuhan hadirkan di dunia, melewati Yesus Kristus yang lahir, yang kelahirannya membawa pengharapan kami, kelahirannya membawa damai sejahtera dan sukacita, sehingga kami bukan lagi sebagai anak-anak kegelapan, tetapi kami adalah anak-anak terang. Dan biarlah Natal ini menjadi sukacita yang besar bagi kami, terlebih melewati firman Tuhan yang boleh melengkapi sukacita Natal kami pada saat ini. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan berita Natal ini. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, dan hati kami siap, telinga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20 dengan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, selamat Natal, Shalom. Dan tentu kita semua, seluruh umat Kristiani bersuka cita, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tetapi tidak menghilangkan sukacita kita, karena Yesus Kristus sejatinya telah lahir di dalam hati kita. Dan ketika Yesus Kristus telah lahir di dalam hati kita, maka yang ada di dalam hati kita adalah hanya dilingkupi oleh damai sejahtera Kristus. Dan kiranya damai sejahtera Kristus itu tidak hanya hari ini kita rasakan, tetapi sepanjang hidup kita.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biasanya respon seseorang terhadap sesuatu tergantung dari seberapa besar ia menerima sesuatu itu. Dan hari ini kita boleh belajar dari sekelompok masyarakat yang ada di Palestina pada saat ini, yaitu sekelompok para gembala. Bagaimana para gembala ini, mereka begitu memiliki suatu pengalaman spiritual yang sangat luar biasa, yang jarang sekali ditemui oleh orang. Selain Maria yang ditemui oleh malaikat Gabriel, sekelompok orang yang berprofesi gembala ini, mereka juga dijumpai oleh malaikat Tuhan. Dan bala tentara sorga mendatangi mereka ketika mereka menjalani profesi mereka pada saat itu di padang Efrata, di malam yang sangat dingin, di dalam kegelapan. Malaikat Tuhan berkenan menjumpai para gembala-gembala ini. Siapakah para gembala ini? Sehingga Tuhan melewati malaikatnya berkenan menjumpai mereka. Apakah para gembala ini orang yang hebat pada saat itu di zamannya? Apakah para gembala ini adalah orang yang terpandang di zamannya pada saat itu? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, perlu kita mengetahui, pada zaman itu, pada masa itu, profesi seorang gembala itu boleh dikatakan sebagai profesi yang sangat rendahan. Artinya dari kacamata sosial mereka ini dipandang sebelah mata. Mereka kurang dihargai di tengah-tengah masyarakat. Para gembala ini, Bapak Ibu Saudara, sering dianggap sebagai orang-orang yang bodoh, tidak terdidik. Mereka juga sering dituduh suka mencuri anak domba, tidak jujur, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang najis. Sehingga perlakuan orang, perlakuan masyarakat kepada para gembala ini pun juga berdampak pada saat itu dari sisi keagamaan. Inilah yang terjadi. Karena mereka dipandang sebelah mata, mereka tidak boleh menghadiri ibadah di bait Allah dan bersaksi dalam pengadilan, karena pasti suara mereka tidak akan didengar. Tidak heran mereka sering berpindah-pindah, memilih tinggal bermalam di padang belantara bersama ternak-ternak mereka. Namun kita melihat dalam nas ini, sekelompok profesi gembala yang dipandang sebelah mata, yang sering dikucilkan, yang sering direndahkan di kalangan masyarakat pada saat itu, justru sekelompok orang inilah Allah berkenan menemui mereka. Allah berkenan menyatakan anugerah yang pertama-tama dengan berita yang sangat menggembirakan. Berita Natal, kelahiran Yesus yang diberitakan pertama-tama kepada mereka. Ini adalah satu pengalaman yang luar biasa. Satu pengalaman spiritual yang tentu jarang, bahkan mungkin hampir sulit ditemui pada zaman itu. Tetapi mereka diperkenankan oleh Tuhan untuk mendengar berita Natal ini, kelahiran Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu, bagaimana respon mereka? Bagaimana mereka merespon kabar baik itu? Kita melihat dalam bagian nas ini, ketika malaikat Tuhan datang menjumpai mereka, maka dikatakan pada ayat yang ke-9, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Kita tidak tahu dan tidak memahami ketakutan yang seperti apa, karena apa, entah karena menjumpai malaikat itu atau lain sebagainya. Yang pasti diceritakan kepada kita dalam nas ini, mereka sangat ketakutan. Dan mungkin mereka menyadari apa yang menjumpai mereka ini. Karena dikatakan ayat 9, kemuliaan Tuhan bersinar. Ini suatu pengalaman yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka.
Dan karena kejadian ini mereka sangat ketakutan. Lalu apa jawab malaikat itu ketika mereka dalam ketakutan? Jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini dikatakan malaikat Tuhan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perkataan malaikat ini sungguh suatu perkataan yang meneguhkan dan memberikan pengharapan. Karena yang lahir itu bukan sembarang orang, tetapi dikatakan oleh malaikat itu bahwa yang lahir itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kata juru selamat artinya di dalam dia segala sesuatu, yaitu keselamatan. Ahlinya. Katakanlah kalau ada di pasar dan sebagainya, ada tempat parkir, ada juru parkir. Artinya dia ahli untuk mengatur. Tetapi dikatakan Yesus di sini adalah juru selamat. Artinya hanya dia yang bisa memberikan selamat. Dan ketika para gembala mendengar itu, rasa takut mereka berubah menjadi sukacita. Karena di dalam Yesus yang lahir itu ada pengharapan untuk pemulihan kehidupan mereka. Mereka awalnya takut menjadi sukacita. Mula-mula mereka terasing dan tidak berarti, tetapi kini mereka menyadari hidup mereka begitu berarti di mata Tuhan. Dan dulunya mungkin mereka sedih atas perlakuan sosial kepada mereka. Kini hidup mereka menjadi sukacita, damai sejahtera. Karena yang lahir ini pasti dapat mampu memberikan solusi yang terbaik untuk masalah dan pergumulan mereka. Damai sejahtera. Sehingga respon inilah mereka bergegas pergi ke Betlehem, menemukan bayi Yesus dengan tanda pengenalnya yang diungkapkan oleh malaikat Tuhan ini. Dan mereka menemukan Yesus, dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus ini sungguh mengubah hidup mereka secara luar biasa. Dan mendorong mereka untuk menaikkan rasa syukur mereka dengan menceritakan kabar baik itu kepada orang lain, agar mereka juga boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera itu tidak hanya dimiliki oleh para gembala, tetapi harus diceritakan kepada orang lain, supaya orang lain pun juga bersukacita dan mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Di Betlehem ia telah lahir. Dan melewati firman Tuhan ini, Tuhan berkenan menjumpai kita dan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dalam melewati firman Tuhan ini kita merespon seperti para gembala, bahwa berita Natal yang kita dengar ini hendaknya mampu mengubah segala bentuk persoalan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita akan dunia ini. Tetapi di dalam Yesus pada saat ini dengan berita Natal, kita bersukacita, kita bergembira, dan hati kita diliputi oleh damai sejahtera. Hari ini kita mendengar berita Natal itu. Dan berita Natal itu membuat kita bersukacita saat ini. Dan mari sukacita itu kita bagikan untuk orang lain di sekitar kita. Damai sejahtera sukacita bukan menjadi milik kita saja, tetapi damai sejahtera sukacita Natal menjadi milik orang lain yang ada di sekitar kita. Keluarga, rumah tangga, keluarga besar, tetangga, kerabat, jemaat. Kita beritakan ini.
memberitakan Yesus Kristus telah lahir dan Ia lahir sebagai juru selamat. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat Natal, selamat bersukacita, dan janji Tuhan, Ia adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Berita Natal yang Tuhan sampaikan untuk kami menguatkan dan meneguhkan hati kami. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Karena itu tidak ada sumber keselamatan selain daripada Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kami bersyukur untuk hadiah terindah yang boleh kami terima melewati kelahiran Yesus, di mana kelahirannya membawa damai, membawa sukacita, dan damai sejahtera Allah itu berkenan di bumi. Bapa di sorga, biarlah berita Natal ini bukan menjadi milik kami sendiri, tetapi kami boleh menceritakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, agar setiap orang yang mendengarnya pun boleh ambil bagian menerima sukacita damai sejahtera Kristus. Biarlah Bapa di surga, dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami dapat mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami seluruh umat Kristiani boleh bersukacita merayakan Natal di tengah-tengah situasi yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Pandemi COVID-19 ini membuat kami tidak bisa berkumpul dengan banyak orang, membuat kami tidak bisa bertemu sapa dengan banyak orang. Bahkan ibadah kami pun juga terbatas adanya. Tapi kami percaya apapun cara kami untuk menghayati Natal di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkenan boleh memberkati. Kami tetap bersukacita dalam segala keadaan kami. Dan kami percaya bahwa situasi seperti ini akan segera berlalu, karena Tuhan berkenan memulihkan keadaan kami, seperti berita Natal yang Tuhan sampaikan kepada para gembala. Maka berita Natal ini juga menjadi suatu berita ada kepulihan di dalam Tuhan terhadap situasi-situasi yang tidak baik, situasi-situasi yang tidak menguntungkan yang kami alami. Tuhan berkati seluruh keluarga, rumah tangga Kristen yang merayakan Natal pada saat ini. Mungkin juga ada yang merayakan Natal jauh daripada keluarga, tidak bisa berkumpul satu dengan yang lainnya. Tapi Tuhan hadir dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita, meskipun tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang tentu merayakan Natal di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk tetap bijaksana menyikapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Jauhkanlah daripada kami segala sakit, penyakit, wabah dari COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, diberikan imun tubuh yang kuat, sehingga Tuhan kami boleh tetap sehat dan kuat melakukan segala aktivitas-aktivitas kami. Demikian juga Bapa di sorga, setiap rumah tangga yang bersukacita berkumpul bersama dengan anak-anak orang tua, Tuhan juga melengkapi sukacita mereka dengan damai dan berkat yang datang daripada Tuhan, dan tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada juga saudara-saudara kami yang mengalami ketidakberuntungan dalam hidup mereka. Mereka berduka cita, mereka bersedih di tengah-tengah
kondisi seperti ini, bahkan juga perayaan-perayaan Natal. Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Tuhan memulihkan hati mereka dari duka cita menjadi sukacita. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam setiap keadaan. Hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, bahkan juga segenap pergumulan dan tantangan hidup kami menyerahkan setiapnya. Pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang membukakan jalan keluar yang terbaik terhadap setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Ampunilah segala dosa-dosa pelanggaran yang kami perbuat. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang berkekurangan, yang terpenjara, yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang dalam keadaan sakit, bahkan dalam masa-masa pemulihan, yang terpenjara. Tuhan, Engkau datang kepada mereka. Engkau menolong mereka. Engkau memampukan mereka tetap bersuka cita di dalam setiap keadaan mereka. Demikian juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dengan segala keterbatasan kelemahan mereka secara fisik karena faktor usia. Masa tua mereka senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudari kami yang bersuka cita pada bulan Desember ini, merayakan pertambahan usia kelahiran maupun juga usia pernikahan. Pertama, kami berdoa untuk saudara kami Bapak Y. Krisman yang berulang tahun yang ke-60. Kami berdoa untuk Bapak Robin Yakub yang berulang tahun ke-82. Kami berdoa untuk saudara kami Christina Natalia yang berulang tahun ke-25. Rasa syukur terima kasih mereka tak terhingga datang dari hati dan bibir mulut mereka yang memuji Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan. Karena itu kami mendoakan saudara-saudara kami ini dengan bertambahnya usia, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, pulihkanlah keadaan bangsa dan negara kami ini dari segala bentuk hal-hal yang tidak kami kehendaki, peperangan, ketidakadilan, penindasan, dan lain sebagainya, wabah bencana. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa tetap bergantung kepada Tuhan saja dalam segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang kami percaya Tuhan mendengar permohonan doa kami ini dan berkenan menjawabnya menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Kita lakukan imannya. Kami persilakan. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Namun dengarkanlah akan nas pengantar. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan pada pagi hari ini. Ya Allah Bapa, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau tidak menahan anakmu sendiri, melainkan menyerahkan dia kepada kami sekalian, dan sertanya Engkau mengaruniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan yaitu dalam Kidung Jemaat nomor 101, baitnya yang pertama dan seterusnya. Alam raya berkumandang. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.